Dik seperti ular, tulus seperti merpati aja. Kamu pura-pura masuk Islam lagi aja. Kan akhirnya saya pura-pura lagi, saya mengucap syahadat lagi gitu. Namun hati saya itu nggak damai sejahtera. Setiap hari saya nangis. Saya dipaksa sholat ya, sholat, tapi hanya bisa mengikuti gerakannya. Waktu itu lagi booming lagunya Tracy Trinita yang ku mau cinta Yesus selamanya. Saya sholat, tapi hati saya menangis. Saya cuma bisa bilang, aku mau cinta Yesus selamanya Tuhan. Aku nggak tahu bagaimana. Akhir minggu gitu, tahu-tahu tante saya dengar, kok kamu setel lagu Kristen? Di situ mereka sudah mulai curiga. Sampai akhirnya lama-lama saya mengaku, ya saya sudah jadi Kristen, saya sudah dibaptis. Sejak saat itu mulai saya disiksa lagi. Itu sekitar tahun 2003. Saya diseret, saya dipukul, bahkan tante saya bilang, darahmu itu kalau tante curahkan halal buat tante. Saya terus terang mengalami tekanan psikis, lelah waktu itu karena harus bolak-balik kan ke Jogja, Solo, karena nenek saya waktu itu udah pindah di Solo. Jogja, Solo, saya capek. Saya menggerutu, semua keuangan di transfer ke tante saya nggak boleh pegang uang, saya benar-benar dibatasi. Saya dilahirkan dari seorang Muslim, sebagai seorang Muslim, punya tetangga, karena kakek saya hakim, nenek saya jaksa, jadi kami sering berpindah-pindah. Waktu itu saya ingat saya di Purwokerto, sampai di depan ada buku terbuka, ada suara Rika, baca Matius 6, 9 sampai 13. Keesokan harinya, saya tanya teman di sekolah, apa sih Matius 6, 9 sampai 13 itu? Kebetulan dia bawa Alkitab karena hari itu hari Jumat, hari ibadah kan kalau anak sekolah itu. Dibilang, oh ini nih. Dia tulis, aku tulisin ya di kertas. Isinya ternyata doa Bapa kami. Sejak saat itu sebelum saya mau tidur, saya selalu baca, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Lalu saya lipat, saya taruh di samping selip-selipan antara kasur dan tempat tidur itu. Suatu ketika mama saya pas ganti spray nemu kan kertas itu. Saya dipukulin, apa ini sama papa? Saya hanya diam saja, tapi walaupun sudah dibuang, tetap ketika saya akan tidur, saya selalu membaca doa seperti itu, Bapa kami. Dan waktu saya mau masuk SMA, saya diopname. Dokternya udah bilang, ini kritis ya Bu, kalau anak ibu bisa bertahan malam ini, berarti dia bisa melaluinya, dia bertahan, tapi jika tidak, ya tolong diikhlaskan. Saya dengar kata-kata dokter itu. Saya bilang, Tuhan, aku belum mau mati. Lalu hari Minggunya, biasa di Manokwari itu, di rumah sakit ada yang pendeta keliling begitu. Dia bertanya, kamu mau didoain? Mau. Mama saya bilang, jangan. Tapi pendeta itu tanya lagi, kamu mau didoain? Iya. Akhirnya beliau berdoa untuk saya, dan puji Tuhan, hari Selasanya saya discharge. Saya bisa keluar dari rumah sakit. Saya tidak tahu berapa lama, beberapa waktu, namun ketika itu saya tidur, tengah malam, saya terbangun, saya mendengar suara. Memanggil saya lembut dan berwibawa suaranya. Rika, kamu sudah siap masuk Kristen? Saya jawab, iya. Lalu saya tertidur kembali. Papa saya dosen, jadi di perumahan dosen itu saya datang ke satu tetangga, saya bilang, Om, saya tahu beliau orang yang rajin beribadah. Saya bilang, Om, aku mau masuk Kristen. Beliau bertanya, kenapa Rika mau masuk Kristen? Lalu saya bercerita, akhirnya saya dibimbing untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ada adik saya yang kecil, langsung pulang laporan sama papa. Jadi ketika saya sampai di rumah, papa saya langsung hajar saya, kan langsung dipukul, diseret, dicambuk pakai ikat pinggang. Saya sekolah tuh dengan betis memar-memar seperti itu kan. Sama papa saya, akhirnya saya dikembaliin ke Jawa ke nenek saya. Beliau berpesan jangan disekolahin di sekolah yang unggulan, karena nenek saya waktu itu mau masukkan saya juga di sekolah Katolik kan. Jangan supaya dia nggak jadi Kristen seperti itu. Tapi kerinduan saya tetap ada untuk Tuhan begitu.
berjalannya waktu saya keterima di UGM. Saya punya teman-teman banyak kan, otomatis dari berbagai macam suku begitu kan. Saya bilang gini sama teman saya yang Kristen, ajak aku dong ke gereja. Kamu beneran mau ke gereja? Iya, aku mau ke gereja. Saya ingat waktu itu Paskah, itu pertama kali saya masuk ke gereja, ibadah subuh di GKI Gejayan. Betapa damai hati saya. Lalu sejak saat itu saya sering ibadah di gereja. Kamu butuh bayar SPP loh. Siapa yang mau bayarin SPP kamu? Karena saya diberi nasihat seperti itu, saya bilang, ya sudah, gitu. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Memang ikut Tuhan, ikut Yesus bukanlah suatu perkara yang gampang. Apabila saudara hanya berpura-pura, apabila saudara hanya sekedar untuk mungkin dengan maksud atau tujuan-tujuan yang berbeda dari tujuan yang sesungguhnya, tujuan yang seikhlasnya, ya pasti akan mundur. Karena Yesus ini berkata, setiap orang yang mengikut aku harus memikul salib. Ia harus menanggung penderitaan yang besar. Ia harus melewati badai hidup, cobaan hidup yang sungguh luar biasa. Namun disitulah akan terlihat apakah saudara mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Apakah saudara mengikut Yesus dengan motivasi yang benar, karena saudara telah menemukan keselamatan dan mengikut Dia tanpa harus ada imbalan-imbalannya, ya, yang lain-lain. Imbalan yang saya maksud begini, ada orang yang seringkali berpikir bahwa asal saya ikut Yesus, saya pasti kaya. Asal saya ikut Yesus, saya pasti bahagia. Asal saya ikut Yesus, saya pasti sukses, berhasil. Nah, motivasi-motivasi ini, saudara-saudara, apabila menjadi dasar utama di dalam kita mengikut Yesus, maka saya dapat pastikan saudara tidak akan bertahan lama. Saudara akan gugur, saudara akan segera kecewa. Saya ingat apa yang dilakukan oleh Yesus, ya, cerita yang diceritakan oleh Injil, bagaimana Tuhan Yesus itu pada waktu ia memberi makan 5.000 orang, dan kemudian orang-orang Yahudi pada waktu itu kepingin menjadikan Yesus raja. Bukan karena mereka mengasihi Dia, tapi karena supaya mereka kalau kelaparan ada makanan. Karena Tuhan sanggup mengubah 2 ketul roti, 5 ekor ikan jadi dapat dimakan oleh 5.000 orang laki-laki. Yang diperkirakan kurang lebih waktu itu ada 10.000 orang, karena anak dan perempuan tidak dihitung. Nah, saudara-saudara, jadi dasar motivasi saudara ikut Yesus itu penting. Apa dasar motivasi saudara ikut Yesus? Karena itu saudara-saudara, saya ingin menasihatkan saudara yang menonton di channel saya, agar supaya kalau ikut Yesus dengan motivasi yang benar, bahwa kita bersyukur kita punya juru selamat. Soal kesuksesan, soal keberhasilan, soal kekayaan, itu adalah urusan Tuhan tambahan. Puji Tuhan, kalau kita ikut Yesus kita diberkati, kita ikut Yesus kita sukses, kita berhasil. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya bahagia karena juru selamat kita memperoleh keselamatan. Puji Tuhan, saudara-saudara, kali ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa yang dilakukan oleh atau yang diceritakan oleh pesaksi dari Jogja. Bagaimana dia adalah anak seorang dosen, dia anak cucu dari seorang jaksa, seorang hakim. Bagaimana dia menderita ketika mereka tahu dia telah menjadi Kristen atau pengikut Yesus. Kisah selengkapnya dapat saudara ikuti dalam channel kami ini berikut ini. Haleluya. Perkenalkan, nama saya Erika. Sementara ini saya berdomisili di Timika, namun akan bergerak pindah ke Nabire minggu depan. Ya, saya mau bersaksi bagaimana Tuhan menjamah hidup saya, bagaimana saya bisa mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya dilahirkan dari seorang Muslim, sebagai seorang Muslim. Saya dibesarkan oleh kakek nenek saya. Mereka, kakek saya Muslim, tapi percaya ke kejawen seperti itu ya. Kalau nenek saya jarang lah beribadah seperti itu. Terus sejak saya kecil, saya punya tetangga, karena kakek saya hakim, nenek saya jaksa, jadi kami sering berpindah-pindah. Waktu itu saya ingat saya di Purwokerto,
Di depan rumah kami itu tempat tinggal suster ya, susteran mereka Katolik, seperti mereka suka ajak saya mereka ke gereja. Tapi kan namanya anak kecil paling cuma ikut-ikut aja. Lalu pada suatu ketika saya sudah SMP kelas 1, saya dibawa papa saya kembali ke Manokwari waktu itu. Kelas 2 SMP, dalam suatu malam itu saya bermimpi saya masuk di dalam gereja. Gerejanya megah sekali. Gerejanya semuanya terbuat dari emas, lantai, kursi. Saya hanya terkagum-kagum, saya sambil berjalan ke depan, lalu sampai di depan ada buku terbuka, ada suara Rika, baca Matius 6, 9 sampai 13. Keesokan harinya, saya tanya teman di sekolah, apa sih Matius 6, 9 sampai 13 itu? Kebetulan dia bawa Alkitab karena hari itu hari Jumat, hari ibadah kan, kalau anak sekolah itu. Dibilang, oh ini nih. Aku tulisin ya di kertas. Isinya ternyata doa Bapa kami. Sejak saat itu sebelum saya mau tidur, saya selalu baca, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lalu saya lipat, saya taruh di samping selip-selipan antara kasur dan tempat tidur itu. Suatu ketika mama saya pas ganti spray nemu kan kertas itu. Saya dipukulin, apa ini sama papa? Saya hanya diam saja, tapi walaupun sudah dibuang, tetap ketika saya akan tidur, saya selalu membaca doa seperti itu, Bapa kami. Dan waktu saya mau masuk SMA, saya diopname. Dokternya udah bilang, ini kritis ya Bu, kalau anak ibu bisa bertahan malam ini, berarti dia bisa melaluinya, dia bertahan, tapi jika tidak, ya tolong diikhlaskan. Saya dengar kata-kata dokter itu. Saya bilang, Tuhan, aku belum mau mati. Lalu hari Minggunya, biasa di Manokwari itu, di rumah sakit ada yang pendeta keliling begitu. Dia bertanya, kamu mau didoain? Mau. Mama saya bilang, jangan. Tapi pendeta itu tanya lagi, kamu mau didoain? Iya, akhirnya beliau berdoa untuk saya, dan puji Tuhan, hari Selasanya saya discharge, saya bisa keluar dari rumah sakit. Saya tidak tahu berapa lama, beberapa waktu, namun ketika itu saya tidur, tengah malam, saya terbangun, saya mendengar suara. Memanggil saya lembut dan berwibawa suaranya. Rika, kamu sudah siap masuk Kristen? Saya jawab, iya. Lalu saya tertidur kembali. Papa saya dosen, jadi di perumahan dosen itu saya datang ke satu tetangga, saya bilang, Om, saya tahu beliau orang yang rajin beribadah. Saya bilang, Om, aku mau masuk Kristen. Beliau bertanya, kenapa Rika mau masuk Kristen? Lalu saya bercerita, akhirnya saya dibimbing untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ada adik saya yang kecil, langsung pulang laporan sama papa. Jadi ketika saya sampai di rumah, papa saya langsung hajar saya, kan langsung dipukul, diseret, dicambuk pakai ikat pinggang. Saya sekolah tuh dengan betis memar-memar seperti itu kan. Sama papa saya, akhirnya saya dikembaliin ke Jawa ke nenek saya. Beliau berpesan jangan disekolahin di sekolah yang unggulan, karena nenek saya waktu itu memasukkan saya juga di sekolah Katolik kan. Jangan supaya dia nggak jadi Kristen seperti itu. Tapi kerinduan saya tetap ada untuk Tuhan begitu. Berjalannya waktu saya keterima di UGM, saya punya teman-teman banyak kan, otomatis dari berbagai macam suku begitu kan. Saya bilang gini sama teman saya yang Kristen, ajak aku dong ke gereja. Kamu beneran mau ke gereja? Iya, aku mau ke gereja. Saya ingat waktu itu Paskah, itu pertama kali saya masuk ke gereja, ibadah subuh di GKI Gejayan. Betapa damai hati saya. Lalu sejak saat itu saya sering ibadah di gereja, ikut teman-teman di gereja, sampai saya memutuskan untuk menerima Tuhan. Saya baptis. Keluarga saya masih belum tahu. Dulu zamannya Walkman kan, jadi saya suka dengar lagu rohani di situ. Pas saya pulang setiap akhir minggu gitu, tahu-tahu tante saya dengar, kok kamu setel lagu Kristen? Di situ mereka sudah mulai curiga. Sampai akhirnya lama-lama
Saya mengaku, ya saya sudah jadi Kristen, saya sudah dibaptis. Sejak saat itu mulai saya disiksa lagi. Itu sekitar tahun 2003. Saya diseret, saya dipukul, bahkan tante saya bilang, darahmu itu kalau tante curahkan halal buat tante. Saya terus terang mengalami tekanan psikis, lelah waktu itu karena harus bolak-balik kan ke Jogja, Solo, karena nenek saya waktu itu udah pindah di Solo. Jogja, Solo, saya capek. Saya menggerutu, semua keuangan di transfer ke tante saya nggak boleh pegang uang, saya benar-benar dibatasi. Saya bilang ke penatua gereja, ini bagaimana? Saya keadaannya seperti ini. Mereka bilang, ya udah, kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati aja. Kamu pura-pura masuk Islam lagi aja. Kamu butuh bayar SPP loh. Siapa yang mau bayarin SPP kamu? Karena saya diberi nasihat seperti itu, saya bilang, ya sudah, gitu kan. Akhirnya saya pura-pura lagi, saya mengucap syahadat lagi, gitu. Namun hati saya itu nggak damai sejahtera. Setiap hari saya nangis. Saya dipaksa sholat, ya sholat, tapi hanya bisa mengikuti gerakannya. Waktu itu lagi booming lagunya Tracy Trinita yang ku mau cinta Yesus selamanya. Saya sholat, tapi hati saya menangis. Saya cuma bisa bilang, ku mau cinta Yesus selamanya. Tuhan, aku nggak tahu bagaimana. Waktu mau balik ke Jogja, saya minta uang kan untuk naik kereta. Sebenarnya rumah dengan stasiun itu tinggal nyebrang jalan, tapi karena saya menggerutu, saya bilang, Tuhan, aku capek, aku kayak begini, aku dipukulin terus, aku dimarah-marahin terus, aku bunuh diri aja ya. Nah, kan aku kesayangannya mereka, aku cucu pertama, mereka tuh paling sayang sama aku, biarin, kalau aku mati biar mereka menyesal. Saya menggerutu sampai akhirnya stasiun itu lewat jauh gitu loh. Saya putuskan, oke lah, saya kalau gitu naik ini aja deh, naik bis aja. Saya ke terminal akhirnya. Lalu saya duduk, saya naik bis patas. Biasanya kalau bis patas kan nunggu waktu keberangkatan aja. Jadi saya bilang, Tuhan, aku mau duduk ya di sini, aku nggak mau ada yang nemenin, pokoknya aku mau mikir, aku mau bunuh diri pakai silet, aku mau bunuh diri pakai gantung diri, atau aku mau minum racun, pokoknya jangan ada yang duduk ya di sebelahku. Nggak lama kemudian ada pengamen masuk, pengamen naik, terus dia bilang, Shalom, selamat siang, dengan prolognya. Saya lihat, kok ngomongnya Shalom, saya lihat hanya ada beberapa kepala, dan itu tertutup semua, peci dengan jilbab begitu. Kepala aku doang nih yang nggak ada tutupnya. Lalu dia bilang, ya sambil menemani, mengisi waktu, saya akan menyanyikan lagu. Lalu pengamen itu bernyanyi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak akan tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak akan tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saya bilang, Tuhan, aku nggak jadi bunuh diri. Aku mau melayani Engkau aja. Ketika pengamen itu turun, saya cari, saya nggak dapat gitu kan. Akhirnya saya ke Jogja, hari Minggu, pas weekendnya saya memutuskan saya nggak akan pulang ke Solo, saya mau ibadah, tapi saya tidak beribadah di gereja saya sebelumnya, saya beribadah tempat lain. Lalu hamba Tuhan yang di gereja itu bilang, siapa yang mau melayani Tuhan, daftar aja ya, katanya, hubungi sekretariat. Lalu saya datang, Pak, saya mau melayani Tuhan. Mau melayani Tuhan apa? Saya nggak tahu. Pokoknya saya mau melayani Tuhan aja. Oh, oke. Lalu diminta nomor handphone saya. Kamu tunggu aja ya telepon. Oh, baik. Waktu itu saya bilang, oke, baik. Saya bilang. Saya menunggu sekitar 1 bulan, 1 siang, tiba-tiba ditelepon. Oke, kamu kemasi baju kamu ya. Sekarang kamu pergi sekolah misi. Sejak saat itu saya melayani Tuhan. Hubungan dengan papa saya benar-benar menganggap saya mati. Semuanya di-cut, semuanya dilepas, nggak boleh ada yang berkomunikasi dengan saya. Sampai akhirnya mama saya sekitaran tahun 2008 kontak saya, ayo dong kamu pulang. Dibujuk, akhirnya saya pulang, tapi ternyata ya itu hanya untuk mengikat saya. Saya nggak boleh ibadah di gereja, saya nggak boleh
melayani, apalagi terlebih lagi kan seperti itu. Sampai pada akhirnya mereka, udah kamu nikah aja. Ya saya nggak mau waktu itu kan, nggak saya nggak mau. Kebetulan tahun 2013 papa mau berangkat ke Belanda, jadi saya harus sama mama harus ke Manokwari balik. Saya ingat sekali itu saya mau ulang tahun. Saya bilang, Tuhan, aku rindu ingin melayani Engkau lagi, tapi Engkau tahu Tuhan, aku nggak bisa ke gereja karena Papa sudah memberi ultimatum, kamu nggak boleh ada Alkitab, nggak boleh nyanyi lagu rohani. Sebelum Papa saya sholat jam 4:30 ke masjid beliau, saya harus sudah baca Alkitab jam 4, gelap-gelapan. Di situ saya, karena nggak boleh baca Alkitab, nggak boleh ada Alkitab secara fisik. Tahun itu zamannya BB, jadi saya baca Alkitab elektronik di BB. Sebelum Papa berangkat, saya sudah baca firman Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku rindu melayani Engkau. Bagaimana caranya Tuhan aku melayani Engkau? Aku nggak bisa ke gereja. 3 hari kemudian Tuhan jawab. Datang seorang ibu, bilang sama mama, bagaimana? Boleh nggak Rika ngajar di PAUD? Akhirnya saya ngajar di PAUD, dan semua orang akhirnya tahu. Yang Kristen dulu mengira ketika saya kembali ke Manokwari, saya sudah kembali Muslim. Yang Muslim pun seperti itu, mengiranya saya sudah kembali Muslim. Mereka semuanya gempar. Mulai lagi saya diteror, saya persekusi waktu itu karena saya juga sudah ngambil sekolah lagi di kampus. Mereka mencoba mempermalukan saya, kan biasa semester 1 pasti ada pelajaran agama kan. Tahu-tahu itu ada seorang ibu, bukan dosen sebenarnya, hanya suaminya dosen. Nanya, masuk kelas tiba-tiba di kelas Muslim. Mana Erika? Oh, Kak Erika ada di kelas sebelah. Loh, dia kan Muslim. Enggak, setahu kami Kak Erika Kristen. Nah, sejak saat itu juga banyak surat masuk di bawah celah-celah pintu, disindir. Ya, pokoknya mereka berusaha menekan saya. Apalagi sejak saat itu kan papa saya sudah berangkat ke Belanda kan. Saya nggak tahu, saya bilang, Tuhan ini aku harus bagaimana, tapi Tuhan itu baik. Tuhan mengirimkan orang tua lain untuk saya yang benar-benar mengayomi, yang benar-benar membawa saya semakin kuat di dalam Tuhan. Papa saya penelitian, papa saya kembali, dan karena mereka setiap saat papa dapat laporan begitu dari teman-temannya, papa bilang, oke, papa kasih kamu pilihan. Kamu masih mau tetap Kristen atau kamu masih mau jadi anak papa? Kalau kamu mau jadi anak papa, berarti kamu harus kembali Muslim. Kita ini seperti radio yang berbeda frekuensi, kita nggak akan pernah ketemu. Tapi kalau kamu tetap mau jadi Kristen, papa akan anggap kamu mati. Dan kata-kata itu ditepati sama papa sampai saat ini. Papa benar-benar nganggap saya mati, semuanya diblokir, adik-adik saya pun tidak boleh berkomunikasi dengan saya. Apa yang saya lakukan ketika saya merindukan orang tua saya? Saya hanya bisa melihat dari kejauhan. Terakhir saya ketemu papa saya bulan Desember 2021. Ya, hanya bisa melihat dari jauh, seperti itu. Nggak bisa, bahkan ketika papa saya melihat saya pun, beliau buang muka, begitu kan. Satu kerinduan saya ingin papa, mama, adik-adik bisa menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kami bisa bersama-sama beribadah. Demikian kesaksian saya. Sebelum saya berangkat ke Manokwari 2013 itu, saya punya pacar. Sebenarnya kami berencana untuk menikah. Dia Kristen dari lahir, tapi dia bilang, kamu nggak boleh melayani Tuhan lagi ya, kamu di rumah aja, nggak boleh gitu kan ya. Ya itu, saya cukupi kebutuhan kamu, namun ya itu, saya bilang, Tuhan, saya di dalam pesawat waktu itu karena kami juga LDR kan, saya mau dia di Banjarmasin, saya di Jogja. Saya bilang, Tuhan, aku hidup seperti ini, Tuhan. Aku secara finansial aku melimpah, tapi hatiku kosong, Tuhan. Jikalau Engkau berkehendak, Tuhan, untuk aku melayani Engkau, nggak apa-apa. Tuhan, kalau aku harus kembali ke Papua, nggak apa-apa.
ke pedalaman pun saya nggak apa-apa Tuhan, karena secara manusia saya berpikir ya udah deh nggak apa-apa, papa dosen, papa rajin ke masjid, nanti papa ditekan sama orang-orang gitu kan kanan kiri, ini kok anaknya ke gereja gitu ya, nggak apa-apa deh saya di pedalaman. Jarak beberapa waktu Tuhan nggak langsung jawab, saya ingat itu sekitaran bulan Juni Juli, terus tahu-tahu om saya meninggal, saya balik, kamu bantu tante urus rumah makan, karena kami banyak, keluarga kami juga rata-rata punya rumah makan, punya bakery begitu kan. Oke, saya balik, terus karena papa mau berangkat ke Belanda, saya disuruh balik lagi. Selama ngurus rumah makan itu, saya kan masih tawar-menawar sama Tuhan, Tuhan, tapi aku sama dia udah 5 tahun, Tuhan, gimana? Tuhan bilang, bukan dia, aku sudah menyediakan yang jauh lebih baik. Tapi udah 5 tahun, Tuhan. Bukan dia, aku sudah menyediakan yang lebih baik. Sampai ketika saya masak, ada audible, aku bisa memelihara engkau. Iya Tuhan, akhirnya saya putus itu, makanya saya juga kaget sebenarnya saya disuruh balik ke Manokwari, itu sesuatu yang di luar, benar-benar di luar dugaan saya, kembali ke Manokwari. Ya, dan benar-benar Tuhan itu jawab, mulai melayani lagi. Tuhan itu selalu taruh saya pelayanan anak. Jadi sejak papa berangkat, saya melayani anak-anak, kadang di pedalaman, ya nggak dalam-dalam banget, mungkin yang jarak perjalanannya antara 2-3 jam, PP itu 4-5 jam gitu ke rumah. Namun di situ benar-benar sukacita. Dan saya merasakan ketika papa tidak memberi saya nafkah gitu ya, saya benar-benar bergantung sama Tuhan. Bahkan hal yang kecil pun Tuhan itu sediakan gitu. Pakaian dalam atau apapun. Saya nggak pernah berkekurangan. Benar-benar yang Tuhan itu, Tuhan kok begitu ajaib di dalam kehidupanku. Makanya saya nggak tega. Papa saya sampai bilang, papa beliin mobil baru deh. Tapi saya balik. Saya bilang gini, nggak usah deh Pak, nggak usah dibeliin mobil baru, nggak apa-apa. Buat saya, kalau Tuhan mau juga bisa aja kasih saya mobil atau apapun sih. Apa sih yang kurang dalam hidup saya? Memang pergumulan saya, satu sisi, saya pengen dekat dengan orang tua saya. Namun, satu sisi, saya tidak bisa mengkhianati Tuhan. Kasihnya selama ini terlalu besar saya rasakan untuk saya. Kalau disuruh milih mana, ya udah deh, nggak apa-apa, saya pilih Tuhan. Kalau saya percaya ketika satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Walaupun sampai saat ini saya masih menunggu. Saya sudah 22 tahun ikut Tuhan, dan saya masih menunggu melihat keajaiban papa mama saya. Kalau yang bungsu saya percaya, adik saya yang bungsu karena sekolah di Singapura, masuk sekolah Katolik, saya percaya firman Tuhan sudah ditanamkan. Siapa yang menyiram dan siapa yang akan menuai, saya nggak tahu, tapi saya percaya pasti firman itu bertumbuh. Ya, itu sih pergumulan saya sampai saat ini, dan saya percaya Tuhan bekerja. Semuanya baik. Saya percaya, walaupun saat ini saya belum bisa melihat papa dan mama saya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti itu. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak akan tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak akan tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Puji Tuhan. Jangan lupa terus bagikan tayang-tayang kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.